Halo Mirsa, selamat pagi. Bribda Randy Bagus dipecat dari kepolisian setelah terbukti memaksa kasihnya menggugurkan kandungan. Korban bunuh diri karena Bribda Randy menolak tanggung jawab atas kehamilannya. Saya Lady Marina, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergam. Semanggi padat merayap. Lombok 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 bantuannya 87 jajaran kuda 86. Kita mulai informasi pertama, Mirsa. Diduga akibat korsleting, puluhan rumah di Jalan Pangeran Jayakarta, Sawah Besar, Jakarta Pusat ludes terbakar. Lokasi kejadian yang padat penduduk membuat warga sempat panik. Api dengan cepat membakar puluhan rumah di kawasan padat penduduk di Jalan Pangeran Jayakarta, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sejumlah warga panik berusaha menyelamatkan barang-barang berharga miliknya. Banyaknya rumah semi permanen yang terbuat dari kayu membuat api cepat merambat ke rumah lainnya. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini, namun diduga api berasal dari salah satu rumah warga yang mengalami korsleting listrik. Rumah yang pertama itu udah kebakar gede di atas, ya kan kita pun lagi tidur, nggak tahu ada apa gimana. Jadi kita bisa ditolongin dengan air. Kalau merembet seperti itu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kasus ini ditangani Polsek Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Mirsa, 6 kios terbakar akibat kompor menyala ditinggal oleh pemiliknya di kawasan Condet, Jakarta Timur. Para korban panik karena menyimpan surat dokumen di dalam kios yang terbakar. Dalam video amatir ini, api dengan cepat merembet di kios semi permanen Jalan Condet Raya, Pasar Bo, Jakarta Timur yang berseberangan dengan Rindam Jaya. Sejumlah anggota TNI bersama Dinas Pemadam Kebakaran melokalisir api yang terus membesar. Udah, jangan tenangkan pikiran. Saya bilang tadi Para pemilik kios tidak sempat menyelamatkan barang berharga termasuk dokumen. Kok apa-apa yang nyala? Aku lagi ngobrol di luar. Nanyain sebelah itu kan nanya, Bude, Mbak punya utang apa? Jadi aku ceritain yang aku tahu aja. Kebakaran diduga akibat seorang warga meninggalkan kompor saat memasak. Kejadian di awal mula api dari warung pecel lele ini ya, pecel lele ya. Jadi ini ada karpet kelalaian dari kompor, jadi mungkin ditinggal dari miliknya, mungkin ada situasi tersendiri mengakibatkan kebakaran gitu. Api berhasil dipadamkan setelah dikerahkan 11 mobil damkar. Sebaiknya selalu waspada tidak meninggalkan rumah saat kompor dalam kondisi menyala. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Mirsa, 2 kelompok pelajar terlibat tawuran di kawasan Klender, Jakarta Timur. Kedua kelompok saling serang menggunakan senjata tajam hingga ke tengah jalan. Tawuran 2 kelompok pelajar ini terjadi di tengah jalan di kawasan Jalan I Gusti Ngurah Rai, Klender, Jakarta Timur, sempat terekam video amatir. Kedua kelompok saling serang menggunakan senjata tajam. Akibat tawuran ini sempat menghentikan arus lalu lintas di lokasi kejadian. Aksi tawuran di lokasi kerap terjadi dan membuat warga resah. Warga mengaku takut lantaran para pelajar ini akan bertindak nekat bila akan dibubarkan. Kalau dari sini, tahu dari STM saya nggak tahu. Oh, itu semua anak SMA, STM? Kayaknya sih STM. STM ya? Itu bawa senjata tajam semua, Bang? Ada yang bawa, ada yang enggak. Oh, ada yang bawa, ada yang enggak. Itu di sini udah sering belum sih, Bang? Yang saya tahu 2 kali. Oh, udah 2 kali. Oh. Nah, sebagai warga Bang resah gak sih, Bang? Iya, resah. Karena takutnya batu doang saya takutin. Makanya saya usir sama warga di kompak. Warga berharap polisi bisa segera melakukan patroli dan penjagaan di jam-jam tertentu di lokasi kejadian. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan.
Seorang sopir Transjakarta berhasil menggagalkan upaya seorang ibu rumah tangga yang akan melompat dari jalan layang Jembatan 2 Tambora, Jakarta Barat. Upaya penyelamatan ini terekam kamera CCTV. Kamera pengawas di dalam bus Transjakarta memperlihatkan saat sang sopir turun dari kendaraannya. Sang sopir berupaya menyelamatkan seorang ibu rumah tangga yang akan melompat dari jalan layang Jembatan 2 Tambora, Jakarta Barat. Sang sopir bus Transjakarta akhirnya berhasil menangkap wanita 17 tahun asal Lampung tersebut. Ingin dia dengan saya menunjuk ke bagian penumpang saya, itu dek penumpang saya banyak liatin kamu loh. Dan saat itu juga dia menengok ke kiri, akhirnya saya mencoba untuk merangkul dia. Lakinya, ya kan udah gitu, kesel, dia di lakinya suruh pulang, nggak mau, namanya lakinya masih kerja. Malah naik ke atas, saya aja nggak tahu, naik ke atas katanya benar-benar mau bunuh diri. Usai kejadian, pengemudi bus Transjakarta mendapat penghargaan 5 gram emas dari tempatnya bekerja. Ini merupakan bagian daripada moral yang dia lakukan sehingga beliau bisa menyelamatkan daripada orang yang mencoba untuk melakukan bunuh diri. Dari Jakarta, Miftahul Gani dan Rio Manik melaporkan. Mirsa, sebuah kantor pinjaman online ilegal di kawasan Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara kembali digerebek petugas. 27 orang, satu diantaranya warga asal Tiongkok, ditangkap. Lokasi pinjol ilegal ini tidak jauh dari penggerebekan yang dilakukan di Krimsus Polda Metro Jaya beberapa hari lalu. Sebuah kantor pinjaman online ilegal di Komplek Ruko Palladium Blok H15, Jalan Pulau Maju bersama Golf Island Boulevard M, Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara digerebek kepolisian Polres Metro Jakarta Utara. Kantor pinjol ilegal ini menempati sebuah ruko berlantai 4, tak jauh dari lokasi penggerebekan serupa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya beberapa hari lalu. Pada penggerebekan ini 27 orang, satu diantaranya warga Tiongkok ditangkap. Warga asing tersebut menjabat sebagai manajer. Sementara yang lainnya memiliki tugas yang berbeda, mulai pengingat hutang yang hampir jatuh tempo, penagih dan pengintimidasi para nasabah yang belum membayar hutang. Kantor pinjol ilegal yang mengoperasikan 4 aplikasi yakni Doku, Kotak Online, Dana Kilat, dan Kredito baru beroperasi sejak Januari tahun ini dan tidak terdaftar di OJK. Sarana yang diduga memang digunakan untuk mendukung kegiatan pinjaman online secara ilegal, ya. Saat memberi pinjaman, pinjol ilegal ini memotongnya hingga 30%. Dan jika sudah jatuh tempo, uang pinjaman akan dikenakan bunga 6%. Dari Jakarta, Sufyan Firdaus, iNews melaporkan. Belasan pekerja terluka akibat ledakan mesin boiler di pabrik tepung di kawasan Pantura, Jawa Barat. Ledakan mesin terdengar hingga radius 3 km. Sejumlah pekerja pabrik tepung ini terluka akibat ledakan mesin boiler di dalam pabrik di Kecamatan Patok Besi, Subang, sempat terekam video amatir. Korban yang mengalami luka bakar tergeletak dievakuasi para pekerja lain ke rumah sakit. Dari 16 orang korban, 4 diantaranya mengalami luka cukup parah. Saksi menyebut ledakan terjadi saat para pekerja tengah melakukan bongkar muat barang. Ledakan keras ini sempat terdengar hingga radius 3 km. Kerja ya sip, gua lagi ngontrol dia mah gitu. Tahu-tahu ada ledakan. Tahu-tahu ada ledakan. Itu doang setahu saya mah. Ledakannya keras nggak Pak? Ya alhamdulillah ya keras sih, namanya juga kayak macan blower mah yang meledak mah gitu. Pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab ledakan mesin di dalam pabrik ini. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan melaporkan. Misal ledakan terjadi di sebuah rumah di Gerobokan, Jawa Tengah. Seorang pelajar mengalami luka akibat ledakan ini. Ledakan terjadi di sebuah rumah kompleks Pondok Pesantren Darul Masyruh, Pelambu, Gerobokan. Suara ledakan mengejutkan warga sekitar setelah sholat Jumat. Seorang pelajar berusia 18 tahun mengalami luka akibat ledakan dan dirawat intensif di rumah sakit.
Tim Lapor Polda Jawa Tengah berada di lokasi untuk menyelidiki penyebab ledakan serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Ini obat petasan, terus ini obat buah kelengkeng, tapi tadi kemasannya jadi satu di sini semua. Itu nyambung nggak? Pemirsa, akibat cekcok dengan juru parkir, sebuah mobil mewah diamuk dan dirusak warga di Bantul, Yogyakarta setelah diteriaki maling oleh warga. Pengemudi kabur menghindari cekcok, menabrak 3 pengendara motor. Aksi anarkis warga ini terekam video amatir dan viral di media sosial. Sedan mewah ini jadi sasaran amuk warga dan pengguna jalan di Bantul, Yogyakarta. Dari video yang beredar dan sempat viral di media sosial terlihat sepasang muda-mudi dari dalam mobil panik berusaha meminta maaf. Kasus ini berawal saat terjadi cekcok antara pengemudi dengan juru parkir di wilayah Gamping, Sleman, Yogyakarta, lalu kabur dikejar warga. Karena takut, pengemudi memacu mobilnya hingga melewati jalan kecil dan menabrak serta menyerempet 3 pengendara motor. Warga yang makin emosi mengejar dan meneriakinya sebagai maling. Mobil terhenti di lampu merah hingga jadi sasaran kemarahan warga dan sejumlah pengguna jalan lain. Akibatnya sedan mewah ini rusak parah. Polisi memastikan pengemudi mobil tidak dalam kondisi mabuk dan tidak terbukti melakukan pencurian. Karena takut akhirnya mobilnya langsung tancap gas. Nah, pada saat tancap gas itulah nabrak beberapa motor. Akhirnya terus langsung kabur lagi, diteriakilah masyarakat, ada yang teriak maling, hanya dikejar. Dan karena padat arus di sana, mobilnya terhenti, langsung dilakukan pengrusakan. Pengemudi dan sejumlah korban dibawa petugas untuk menjalani pemeriksaan. Kasus ini terjadi akibat adanya aksi provokasi warga hingga mengundang massa. Polisi mengimbau warga untuk tidak mudah terprovokasi dengan informasi yang belum tentu benar. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko melaporkan. Pemirsa, Bribda Randy Bagus dipecat dengan tidak hormat karena terbukti memaksa kekasihnya melakukan aborsi di Mojokerto, Jawa Timur. Randy menolak bertanggung jawab hingga memicu kekasihnya bunuh diri. Kekasih Randy ditemukan tewas di makam ayahnya. Dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 3. Sanksi yang sifatnya administratif berupa diberhentikan tidak dengan hormat dalam kurung PPDH sebagai anggota Polri. Bribda Randy Bagus Sasongko, anggota Polres Pasuruan, dipecat dengan tidak hormat dalam sidang kode etik di Bitpropam Polda Jawa Timur. Randy terbukti melanggar kode etik Polri karena memaksa Novia Widyasari, kekasihnya, 2 kali menggugurkan kandungan. Sidang menghadirkan 9 saksi termasuk orang tua Novia. Dalam kesaksiannya, ibu korban mengungkapkan Novia depresi setelah Randy meminta menggugurkan kandungan dengan dalih baru menjadi anggota polisi. Randy menangis saat orang tua kekasihnya memberikan kesaksian. Sudah dinyatakan hasil putusannya adalah PTDH. Ini kami tinggal melakukan proses untuk administrasi pemecatannya. Desember lalu, Novia Widyasari ditemukan warga di atas makam ayahnya, Desa Sugihan, Soko, Mojokerto. Novia bunuh diri setelah mengalami perubahan 4 bulan sebelum tewas. Novia tewas 100 hari setelah meninggalnya sang ayah. Di sekitar mayat, polisi menemukan cairan sianida serta handphone milik korban. Hasil visum Puskesmas Soko tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Sementara dari hasil pemeriksaan polisi, Bribda Randy telah 2 kali melakukan aborsi bersama Novia Widyasari dengan memberi obat penggugur janin. Sudah melakukan tindakan aborsi bersama, yang mana dilaksanakan yang pertama adalah bulan Maret tahun 2020, yang kedua adalah bulan Agustus 2021. Setelah dipecat dari kepolisian, Randy Bagus diserahkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang duda tewas dianiaya setelah kepergok berhubungan intim dengan istri pelaku. Korban telah berulang kali diperingatkan pelaku. Sergap segera kembali dengan informasi lengkapnya sesaat lagi. Bantuannya 87 Jalan Kuda,